Abi Jahal, maksudnya bagaimana? Orang-orang musyrikin dahulu kan mengakui Allah sebagai pencipta. Walau sa'alta ma khalaqahum yaquluna Allah, itu tauhid kan, mengakui Allah sebagai pencipta, kan enggak? Jadi banyak sebagian orang memasukkan tauhid seperti tauhidnya Abu Jahal itu, cukup mengimani Allah sebagai pencipta, memberi rezeki, menikmatikan, itu mereka menganggap sudah bertauhid. Kalau hanya sekedar begitu, Abu Jahal juga orang musyrikin dahulu juga mengakui Allah sebagai pencipta. Kebohongan para ulama Wahabi tentang tauhid rububiyah. Pujian para ulama Wahabi kepada orang-orang musyrik. Ini kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan Muhammad bin Ahmad Bashmil, salah seorang ulama Wahabi. Dan kitab ini disebarkan di Indonesia melalui lembaga-lembaga Wahabi yang ada di mana-mana. Pada halaman 16 dan 17 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bab yang menerangkan tentang tauhidnya Abi Jahal dan Abi Lahab. Kata si Wahabi tadi, Bashmil, dalam kitab ini dia mengatakan Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyati khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'a. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkannya dalam rububiyah sebagai yang maha pencipta, maha pemberi rizki, maha menghidupkan, maha mematikan, maha mendatangkan bahaya, dan maha mendatangkan manfaat. Mereka orang-orang musyrik itu tidak syirik sama sekali dalam hal tersebut. Ini kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, karangan Mufti Wahabi di Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Dalam kitab ini dia mengatakan, amma kaunuhu subhanahu rabbal jami'i wa khaliqal khalqi wa raziqahum wa annahu kamilun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa annahu la syabiha lahu wa la nidda lahu wa la mathila lah. فهذا لم يقع فيه الخلاف بين الرسل والأمم بل جميع المشركين من قريش وغيرهم مقرون به. Adapun adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Tuhan rububiyah semuanya, sebagai pencipta makhluk dan pemberi rizki mereka, maka tidak ada perselisihan di antara para rasul dan semua umat. Bahkan seluruh orang-orang musyrik Quraisy dan lainnya mengakui hal tersebut. Ini juz 2 halaman 71. Kesimpulan tauhid rububiyah Wahabi di atas. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik yang seagama dengan keduanya, dan bahkan seluruh umat manusia telah beriman dan mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan bahaya dan manfaat. Sedikit pun mereka tidak syirik dalam hal keyakinan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah anggapan di atas bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik itu beriman dan bertauhid rububiyah itu benar dan sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis? Anggapan Wahabi tersebut jelas merupakan kesalahan, kebohongan, dan berlebih-lebihan. Justru dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan kisah-kisah dalam sirah nabawiyah
menetapkan bahwa orang-orang musyrik tersebut telah syirik secara rububiyah berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan bahwasanya dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Al-Quran surah An-Najm ayat 49. Al-Imam Al-Mawardi ketika menafsirkan ayat ini berkata, wa innama dzakara annahu rabbus syi'ra wa in kana rabban li ghairihi li'anna al-'araba kanat ta'buduhu fa'u'limu anna syi'ra marbubun wa laysa bi rabbin wa qad kana man la ya'buduha minal 'arab yu'azzimuha wa ya'taqidu ta'thiraha fil 'alam. Ayat di atas menyebutkan bahwa Allah itu Tuhan bintang syi'ra, meskipun Tuhan juga bagi selainnya. Mengapa? Karena orang-orang Arab menyembahnya, menyembah bintang syi'ra. Karena itu mereka diberitahu bahwa bintang syi'ra itu benda yang diciptakan dan bukan Tuhan. Sementara orang-orang Arab yang tidak menyembahnya mengagungkan bintang syi'ra dan meyakininya berpengaruh terhadap perubahan dunia. Ini tafsir An-Nukat wal Uyun juz 5 halaman 405. Nah, ini artinya apa? Ini artinya orang-orang musyrik dan juga orang-orang Arab itu berkeyakinan bahwa bintang itu berpengaruh, seperti mendatangkan keuntungan, mendatangkan kesejahteraan, atau menolak, menghilangkan mara bahaya. Penafsiran Imam Mawardi ini dikuatkan dengan hadis sahih berikut ini. An Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatus subh bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal laila falamman sarafa aqbala 'ala an-nas faqala hal tadrun madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa amma man qala bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab rawahul Bukhari wa Muslim. Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah hujan dari malam hari. Setelah selesai, beliau menghadap kepada orang-orang dan bersabda, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, Allah berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Adapun orang yang berkata, kami diberikan hujan dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka dialah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang berkata, kami diberi hujan sebab bintang ini dan ini, maka dialah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini memberikan pesan bahwa orang-orang musyrik beranggapan bahwa bintang itu dapat menurunkan hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini dikatakan orang kafir. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza. Dan mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Surat Maryam ayat 81. Al-Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala 'anil kuffaril musyrikin bi rabbihim annahum ittakhadhu min dunihi alihah litakuna tilkal alihatu 'izzan ya'tazzuna biha wa yastanshirunaha. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang kafir yang mempersekutukan Tuhan.
bahwa mereka orang-orang kafir itu mengambil sesembahan selain Allah agar sesembahan itu menjadi pelindung dan penolong bagi mereka. Artinya apa? Orang-orang kafir yang menyembah berhala-berhala itu, menyembah sesembahan selain Allah, mereka punya keyakinan bahwa berhala-berhala itu dapat melindungi dan memberikan pertolongan. Artinya apa? Orang-orang kafir jelas syirik secara rububiyah, tidak beriman dan tidak bertauhid secara rububiyah. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsharun." Mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Surah Yasin ayat 74. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin fi ittikhadhihimul andad alihatan ma'allah yabtaghuna bidzalika an tansurahum tilkal alihah wa tarzuqahum wa tuqarribahum ilallahi zulfa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seraya menolak terhadap orang-orang musyrik yang mengambil sekutu-sekutu sebagai sesembahan bersama Allah. Mengapa orang-orang musyrik mengambil sekutu-sekutu seperti berhala-berhala sebagai sesembahan bersama Allah? Orang-orang musyrik berharap agar sesembahan itu menolong mereka, memberi rizki, dan mendekatkan mereka kepada Allah. Artinya apa? Ayat ini memberikan pesan bahwa orang-orang musyrik itu meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka jadikan sesembahan itu dapat memberikan pertolongan, memberikan rizki, dan mendekatkan mereka kepada Allah. Dengan demikian, ayat ini berarti menolak terhadap konsep tauhid rububiyah Wahabi yang menganggap Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang musyrik itu beriman dan bertauhid secara rububiyah dengan sempurna kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi madarat dan tidak pula memberi manfaat. Surah Al-Hajj ayat 12. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, wa qauluhu yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh ay minal asnami wal andad yastaghitsu biha wa yastanshiruha wa yastarziquha wa hiya la tanfa'uhu wa la tadurruhu. Ia orang musyrik menyeru, berdoa, beribadah kepada selain Allah, yaitu berhala-berhala dan sekutu-sekutu, seraya meminta pertolongan, meminta bantuan, dan meminta rizki kepada berhala-berhala itu. Padahal berhala dan sekutu itu tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat. Ini artinya apa? Orang-orang musyrik berkeyakinan bahwa berhala-berhala, sesembahan mereka selain Allah itu dapat memberi pertolongan, memberi bantuan, dan memberi rizki. Ayat ini berarti menolak, berlawanan dengan konsep tauhid rububiyah yang disebarluaskan oleh orang-orang Wahabi. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Dan mereka mempertakuti kamu dengan sesembahan selain Allah. Surat Az-Zumar ayat 36. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut berkata dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yukhawwifuka haula'il musyrikuna ya Muhammad billadzina min dunillahi minal awthani wal alihah an tusibaka bisu bi bara'atika minha wa aibika laha wallahu kafika dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik itu menakut-nakuti kamu hai Muhammad
kamu ditakut-takuti dengan sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala, bahwa sesembahan dan berhala itu akan menimpakan keburukan kepadamu. Mengapa? Sebab perlepasan dirimu darinya, sebab kamu melepaskan diri dari sesembahan dan berhala itu. Dan celaanmu kepadanya, kamu mencela berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan itu. Tapi tidak perlu khawatir, Allah yang maha mencukupimu dari berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan yang tidak bermanfaat itu. Ini artinya apa? Orang-orang musyrik meyakini bahwa berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan selain Allah itu dapat memberi manfaat dan memberi madarat. Ini bertentangan dengan tauhid Wahabi. Ayat-ayat tersebut diperkuat oleh hadis berikut ini. Qissati Islami Dhimam ibn Tha'labah radhiyallahu an. Kisah masuk Islamnya Dhimam bin Tha'labah radhiyallahu an. Fa'ata ila ba'irihi fa'atlaqa iqalahu thumma kharaja hatta qadima ala qaumihi fajtama'u ilayhi fakana awwalu ma takallama bihi an qala bi'satil latu wal uzza qalu mah ya Dhimam ittaqil barasa wal judham ittaqil junun qal wailakum innahuma wallah la yadurrani wa la yanfa'an. Ia Dhimam bin Tha'labah setelah masuk Islam mendatangi ontanya lalu melepas ikatannya, kemudian pergi membawa onta itu hingga mendatangi kaumnya. Maka mereka berkumpul kepadanya. Lalu ucapan yang pertama ia katakan kepada mereka adalah, alangkah buruknya Tuhan Lata dan Uzza. Mereka kaumnya berkata, jangan begitu Dhimam, takutlah kamu pada penyakit belang dan lepra, takutlah kamu pada penyakit gila. Artinya apa? Kaumnya Dhimam yang masih musyrik itu meyakini bahwa sesembahan mereka berhala Lata dan Uzza dapat membawa madarat dan manfaat. Lalu sahabat Dhimam radhiyallahu an berkata, celaka kalian, sesungguhnya Lata dan Uzza demi Allah tidak memberi madarat dan tidak pula memberi manfaat. Hadis ini hadis hasan, riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kemudian kisah dalam sirah Nabawiyah tentang Islamnya sahabat Zinnirah radhiyallahu anha. Qalat Ummu Hani'in bintu Abi Talib a'taqa Abu Bakrin Zinnirah fa usiba basaruha hina a'taqaha faqalat Quraisyun ma adhaba basaraha illa Lat wal Uzza faqalat kadhibu wa baitillah ma yughni Lat wal Uzza wa la yanfa'an faraddallahu ilaiha basaraha. Ummu Hani binti Abi Talib berkata, Abu Bakar memerdekakan Zinnirah, lalu matanya menjadi buta ketika memerdekakannya. Lalu orang-orang musyrik Quraisy berkata, kebutaannya pasti karena kualat Tuhan Lata dan Uzza. Zinnirah justru berkata, mereka orang-orang musyrik Quraisy itu berdusta. Demi Baitullah, Lata dan Uzza tidak dapat memberi kaya dan tidak dapat memberi manfaat. Ternyata apa yang terjadi? Setelah itu Allah mengembalikan pandangannya dan kembali melihat lagi. Riwayat ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sirah, antara lain kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga dalam kitab Tarikhul Islam wa Wafayatul Masyahir wal A'lam karangan Al-Imam Al-Hafidh Az-Zahabi. Kesimpulan, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain telah melanggar tauhid rububiyah dengan meyakini bahwa sesembahan dan berhala tersebut dapat memberi manfaat, madarat, mendatangkan rizki dan memberi pertolongan. Dalam bahasa yang lebih mudah, orang-orang musyrik telah tenggelam dalam syirik rububiyah. Sedangkan ajaran kaum Wahabi
yang menyucikan orang-orang musyrik bahwa mereka beriman dan bertauhid rububiyah secara sempurna adalah kesalahan, kebodohan, dan kebohongan. Lalu bagaimana dengan beberapa ayat yang dijadikan dalil oleh kaum Wahabi bahwa orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain telah beriman dan bertauhid rububiyah dan mereka tidak syirik dalam hal rububiyah sama sekali? Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut. Ini dalil kaum Wahabi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Luqman ayat 25. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dalil lain yang dijadikan sandaran oleh Wahabi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Surah Yusuf ayat 106. Dalam ayat di atas disebutkan tentang keimanan orang-orang musyrik. Para ulama berbeda pendapat mengenai ayat tersebut. Ada yang menafsirkan beriman bahwa Allah Maha Pencipta dan pemberi rizki saja. Ini riwayat dalam tafsir At-Tabari. Ada pula yang menafsirkan beriman bahwa Allah adalah Ar-Rabb yang menciptakan, sedangkan para sesembahan atau berhala itu pemberi rizki. Ini disebutkan di dalam tafsirnya Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Ada yang menafsirkan beriman tersebut hanya secara bahasa saja, bukan secara hakiki atau secara syar'i. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir dan Ibnu Athiyyah Al-Gharnati dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Banyak juga ulama yang menafsirkan yang dimaksud syirik dalam ayat di atas adalah syirik as-sughar, yaitu riya, bukan syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Nah, seandainya ayat ini kita ambil pendapat yang sesuai dengan keinginan Wahabi, bahwa orang-orang musyrik itu beriman kepada Allah, Allah sebagai Maha Pencipta dan pemberi rizki. Sebelumnya, ayat sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang musyrik mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Maka bagaimana kedua ayat di atas dapat dipadukan dengan beberapa ayat dan hadis sebelumnya dengan pendekatan sebagai berikut. Pertama, di satu sisi orang-orang musyrik mengakui wujudnya Allah sebagai pencipta dan pemberi rizki makhluk yang ada, tetapi di sisi lain mereka juga meyakini bahwa berhala dan sesembahan selain Allah juga dapat mendatangkan rizki, pertolongan, membawa madarat dan membawa manfaat. Ini artinya apa? Mereka masih syirik secara rububiyah. Atau boleh jadi keimanan orang-orang musyrik tersebut sangat labil dan selalu berubah, sehingga keyakinan mereka juga selalu berubah dalam hal tauhid rububiyah karena tidak ada kemantapan dalam hatinya. Walhasil, orang-orang musyrik bukanlah orang-orang yang bersih atau suci dari syirik rububiyah sebagaimana diyakini oleh kaum Wahabi. Ini seperti dijelaskan dalam ayat-ayat di atas dan hadis-hadis yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dari sini, saudara-saudara, maka kita perlu berhati-hati terhadap orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi. Kita juga berhati-hati kalau ada keluarga kita, saudara kita, teman kita yang berguru kepada mereka. Mengapa? Karena tauhidnya Wahabi ini menyucikan orang-orang musyrik dari kesyirikan. Menganggap orang-orang musyrik itu beriman dan bertauhid, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Sementara di sisi lain, orang-orang Wahabi ini membid'ahkan, menyesatkan, mensyirikkan, dan mengkafirkan saudaranya sesama muslim.